Oke, langsung aja kita mulai bahas materi kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana satu ketukan kecil di keyboard bisa ngubah realitas, waktu, sampai kuantitas? Kita sering banget ngeremehin yang namanya spasi waktu lagi ngetik. Padahal detail sekecil ini tuh punya kekuatan yang luar biasa. Khususnya di bahasa Inggris, satu spasi yang sering kelewat ini bisa ngubah fungsi dan makna kata 180 derajat. Hari ini kita bakal bongkar misteri di balik dua bentuk kata yang paling sering bikin orang bingung, biar kamu bisa paham banget setelah ini. Nah, kalau kita lihat di sini, agak lucu juga ya mikirin gimana manusia sengaja bikin hidup jadi lebih ribet. Bayangin aja, kita ngasih makna yang benar-benar beda buat dua kata yang kalau diucapin, bunyinya sama persis. Bedanya murni cuma dipisah sama satu spasi aja, yang satu digabung, yang satu dipisah. Jadi, mari kita urai perlahan kebingungan ini dari akarnya, biar kamu nggak salah lagi waktu nulis. Bagian pertama, anymore, masalah waktu. Kita mulai dengan versi satu kata yang digabung. Waktu nyebut kata ini, bayangin nada yang tegas dan final. Kenapa? Karena konsep utama dari kata yang digabung ini adalah tentang sesuatu yang benar-benar udah mencapai titik akhir. Poin krusialnya gini, anymore yang ditulis rangkai ini murni berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Ibaratnya tuh kayak rambu stop warna merah yang super tegas buat sebuah tindakan. Spesifiknya, kata ini selalu berhubungan sama waktu dan perubahan kondisi yang sifatnya permanen. Simpelnya, maknanya adalah tidak lagi. Kalau ada sesuatu yang berubah dari iya jadi enggak, nah disinilah kata ini beraksi. Garis waktu ini ngejelasin banget soal perubahan temporal itu. Coba perhatiin. Di masa lalu, sesuatu itu aktif terjadi, jadi rutinitas atau kebiasaan. Tapi begitu kita ngelewatin garis batas dan masuk ke masa kini, tindakan itu resmi berakhir dan udah ditutup rapat-rapat di belakang kita. Dulu iya, sekarang sama sekali enggak. Transisi waktu inilah yang jadi nyawa dari kata tanpa spasi ini. Contoh gampangnya yang sering banget kita dengar, I don't smoke anymore. Kalimat ini secara tegas nunjukin kalau kamu udah benar-benar berhenti ngerokok dari yang tadinya iya. Ya iyalah, ini bagus banget. Paru-paru kita tuh udah cukup menderita sama polusi udara zaman sekarang, nggak usah ditambah-tambahin lagi kerusakannya kan? Intinya ini adalah penegasan sebuah akhir. Bagian kedua, anymore, masalah kuantitas. Lanjut ke versi dua kata. Perhatiin deh, gimana tambahan satu ketukan spasi ini langsung ngebangun realitas linguistik yang beda total. Kita ndak lagi ngomongin jam atau kalender, karena sekarang fokusnya 100% geser ke angka dan jumlah fisik. Di sini lupakan soal waktu. Kita lagi ngomongin permintaan atau rujukan buat jumlah tambahan dari sebuah barang atau benda fisik. Makna intinya bukan soal waktu yang berhenti, tapi permintaan simpel buat lebih banyak lagi. Kata ini jadi penentu yang ngasih tahu kita kalau ada sesuatu yang lagi dihitung atau mau ditambah jumlahnya. Kalau lihat ilustrasi ini, kelihatan banget kan kalau anymore pakai spasi itu sifatnya nambah terus. Spasi di antara dua kata itu seakan-akan ngewakilin item yang terus-terusan ditambah ketumpukan. Dari satu unit jadi dua, dua loncat jadi tiga, dan seterusnya tanpa henti. Ini benar-benar cuma soal hitungan, porsi, dan seberapa banyak hal yang bisa kamu kumpulin. Coba bandingin dua skenario ini secara langsung. Kerasa banget kan bedanya yang lumayan drastis? Kalimat pertama, I don't work here anymore. Itu nandain perubahan hidup di sebuah garis waktu. Dulu aku kerja di sini, sekarang udah enggak. Terus kalimat kedua, I don't want any more work. Ini tuh secara tegas nolak mentah-mentah kuantitas kerjaan tambahan di atas meja. Beda banget kan efek yang dikasih cuma dari satu spasi? Bagian ketiga, drama emosional dan geografi. Nah sekarang kita bakal ngulik lebih dalam gimana kata-kata ini ternyata bisa bawa beban emosional yang lumayan berat di percakapan sehari-hari. Plus, gimana aturan grammarnya tuh bisa beda tergantung kamu lagi tinggal di belahan dunia mana. Perhatiin kalimat yang satu ini. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama ngitung barang atau jumlah. Ini tuh murni rasa lelah mental, drama banget atau tahu kan perasaan pas kamu lagi natap PR matematika di halaman 47 dan nggak kelar-kelar. I can't do this anymore tuh jadi tanda puncak kalau seseorang udah benar-benar nyerah sama suatu keadaan. Di sisi lain, ngomong I don't want any more problems buat nolak masalah ekstra tuh kerasa masuk akal banget. Ini bukan ngebahas masa lalu yang berhenti, tapi nolak nambah kuantitas masalah baru. Logis aja sih, satu masalah kecil zaman sekarang aja udah cukup bikin otak manusia overthinking sampai 3 hari berturut-turut. Masa mau ditambah lagi?
Yang bikin pengamat bahasa geleng-geleng kepala itu keunikan lokasinya. Coba deh bayangin, di bahasa Inggris Amerika informal, kadang aturannya ditabrak aja. Anymore, serangkai, bisa dipakai di kalimat positif yang artinya malah akhir-akhir ini atau nowadays. Tapi kalau di British English, mereka kaku banget. Ini cuma boleh dipakai buat kalimat negatif atau pertanyaan. Menarik ya gimana dua wilayah memperlakukan kata yang sama dengan beda. Bagian keempat, formula emas dan tes cepat. Oke, mari kita rangkum semua teori tadi pakai satu trik jitu yang anti gagal. Habis itu, kita langsung masuk ke tes kecil-kecilan buat ngecek seberapa tajam insting kamu sekarang. Ini dia rumus emas yang harus kamu ingat sampai kapanpun. Gini caranya. Kalau di otak kamu, kata itu bisa diganti pakai no longer alias tidak lagi, pakai yang satu kata tanpa spasi. Tapi kalau kalimatnya kamu bedah dan ternyata bisa diganti pakai kata additional atau tambahan, nah buruan tekan tombol spasi dan pakai versi dua kata. Gampang banget. Mari kita tes di skenario pertama ini. I don't eat meat, blank. Coba pikir sebentar pakai rumus tadi. Apakah kita lagi ngomongin kebiasaan yang udah benar-benar berhenti secara total di hidup orang ini? Atau ini soal nolak kuantitas fisik tambahan dari sepiring daging yang ditawarin di meja makan? Lanjut langsung ke pertanyaan kedua. Do you want blank rice? Pakai lagi logika penggantian tadi. Apakah kamu lagi nanya soal garis waktu perubahan hidup seseorang? Atau kamu tuh secara harfiah lagi nawarin tambahan porsi nasi ke orang lain? Yuk kita cek bedahnya. Kalimat pertama pakai anymore digabung jadi satu kata. Karena itu melambangkan perubahan gaya hidup yang permanen. Dulu makan daging, sekarang udah enggak. Sedangkan kalimat kedua mutlak butuh spasi. Anymore. Karena ini murni nanya. Mau nambah porsi nasi ekstra di atas piring atau enggak? Kalau dipikir-pikir lagi, lucu banget sekaligus menakjubkan ya. Gimana bahasa Inggris ngebiarin satu ketukan spasi yang saking kecilnya sampai kadang nggak kelihatan buat nentuin apakah kamu lagi ngelewatin perubahan hidup yang mendalam dan super emosional atau kamu sekedar minta porsi makan malam tambahan. Jadi, pertanyaan buat kamu bawa pulang hari ini, ada nggak sih spasi-spasi kecil lain di hidup dan cara kamu komunikasi yang tanpa disadari udah ngubah makna besar dari apa yang sebenarnya pengen kamu sampaikan?